Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kiram para alim ulama, pembina Yayasan Al-Ihsan Bidiri yang saya hormati, Bapak Sabila Rosyad dan Bapak Khairul Asyhar, tim penilai PKKM Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Kanwil, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Pengawas diminta untuk melakukan penilaian kinerja kepala madrasah baik yang 4 tahunan maupun tahunan. Yang kali ini untuk MTS Sunan Kalijogo, Pak Khairi, ini adalah tahun ketiga ya Pak Khairi ya. Hitungannya mulai 17 pengangkatan, 18, 19, 20. Ini adalah tahunan tahun ketiga, sehingga tahun keempatnya adalah tahun 2021. Penilaian tahun keempat ini kalau negeri, kalau madrasah negeri itu melibatkan kepala bidang. Tapi kalau non negeri itu cukup oleh pengawas madrasah. Kenapa demikian? Karena untuk negeri ini terkait dengan mutasi jabatan dan sebagainya. Sehingga barangkali untuk yang di non negeri, karena memang untuk kesederhanaan, untuk menyingkat waktu, sehingga walaupun tahunan 4 tahunan tetap penilaian oleh pengawas madrasah. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, saya mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar MTS Sunan Kalijogo atas PPDB-nya yang kemarin memperoleh siswa yang luar biasa. Ini bukti bahwa pengakuan masyarakat terhadap madrasah ini sangatlah besar sekali, sangatlah baik sekali. Sehingga ini wajib untuk dipertahankan seluruh komponen, sehingga kedepannya nanti madrasah kita ini semakin besar baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian saya hormati, yang kedua saya ucapkan selamat kepada madrasah ini terpilih sebagai pilot project untuk akreditasi tahun 2020. Yang perlu kita pahami bersama bahwa akreditasi tahun 2020 ini berbeda dengan akreditasi sebelumnya. Jadi kalau akreditasi sebelumnya lebih menekankan pada administratif, tapi untuk tahun ini, untuk kali ini lebih mengedepankan pada progres sebuah madrasah, kemajuan pada sebuah madrasah. Administrasi barangkali kalau kita persentase bisa antara 15-20%. Sehingga ini sangat menilai, sangat melihat sekali bagaimana madrasah itu progresnya, bagaimana kemajuan sebuah madrasah. Saya yakin pemilihan ini bukanlah sekedar memilih, tapi sudah berbagai macam pertimbangan, sehingga MTS Sunan Kalijogo ini dipilih sebagai pilot project untuk akreditasi tahun 2020 yang merupakan akreditasi model baru. Sekali lagi kepada Pak Khairi dan timnya, seluruh Bapak Ibu guru, monggo dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau kemarin kita hadirkan Bu Yakut karena memang pengawas yang sudah mendapatkan pembekalan untuk akreditasi terbaru itu dari Kabupaten Kediri adalah Bu Yakut. Sehingga Bu Yakut yang memberikan materi terhadap madrasah ini terkait dengan proses persiapan akreditasi tersebut. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa penilaian kinerja kepala madrasah nanti hasilnya itu akan kita kirim ke Penma, kemudian Penma akan merekap, kemudian kita kirim ke Kanwil, sehingga itu nanti akan menjadi rapot daripada kepala madrasah se-Jawa Timur. Selain itu nanti sebentar lagi kita akan ada AKG, Asesmen Kompetensi Guru, tapi tidak untuk semua mapel, tidak usah dipertanyakan mengapa, karena saya juga tidak tahu kenapa kok tidak semua mapel begitu. Kemudian setelah itu juga ada AKK, AKP, Asesmen Kompetensi Pengawas. Jadi nanti ketiganya AKG, AKK, dan AKP nanti akan dilaksanakan dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sehingga barangkali begini yang kami sampaikan sekarang ini, tidak ada satupun jabatan yang terkait pendidikan yang tidak di asesmen, tidak diuji.
Dan tujuan daripada asesmen tersebut adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Jadi karena dunia ini makin lama makin global, tantangannya makin berat, makin luas, maka dengan asesmen ini diharapkan kita tidak tertinggal oleh zaman. Kita tidak tertinggal oleh kemajuan zaman yang semakin lama semakin cepat. Sehingga diharapkan kedepannya nanti madrasah mampu untuk menghadapi tantangan perkembangan dunia baru. Seperti saat ini kita sudah di madrasah masuk ke dalam kurikulum K13, adanya keterampilan abad 21, itu harus betul-betul diimplementasikan ke dalam kelas. Jangan hanya kita tulis di RPP, jadi harus betul-betul kita implementasikan ke dalam kelas, sehingga aura daripada keterampilan abad 21 itu betul-betul nampak di madrasah ini. Dan ketika nanti outputnya dari madrasah ini berada di masyarakat, berada di dataran dunia pekerjaan, mereka akan mampu bersaing dengan alumni-alumni daripada madrasah atau sekolah yang lain. Saya yakin asalkan dengan kerja keras, kerjasama yang baik, ini semua mampu diwujudkan oleh madrasah kita. Bapak Ibu sekalian saya hormati, berikutnya terkait dengan PKKN hari ini, untuk saya sebagai penilai pertama, Pak Khairul Azhar sebagai penilai kedua. Nanti secara operasional kita akan membagi dalam penilaian. Untuk saya nanti akan menilai komponen atau kompetensi A dan B. Untuk Pak Azhar akan menilai komponen atau kompetensi C dan D. Bapak Ibu sekalian saya hormati, perlu kami sampaikan dalam kami menilai dan tidak letterlock berupa format-format berupa barang-barang cetakan yang ada di depan ini, tapi kami menilai dari sisi yang lain yang barangkali tidak bisa didokumentasikan berupa printout seperti ini. Jadi kepala madrasah itu Bapak sekalian, kalau kinerjanya hanya diukur dengan 4 komponen ini atau 4 kompetensi ini tidak cukup. Itu baru 10%-nya, 15%-nya. Nah, ketika misalkan berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan tokoh masyarakat, kemudian bagaimana ketika bersaing dengan lembaga yang lain, strateginya itu tidak bisa dirumuskan dalam bentuk format-format atau printout semacam ini. Nah, itu semua kami perhatikan. Sehingga Bapak sekalian saya hormati, ketika kami menilai, bukanlah menilai secara faktual berkas-berkas yang ada, tapi kami juga menilai hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Kepala Madrasah beserta Bapak Ibu dulu di luar yang tercatat dalam kompetensi A sampai D. Bapak sekalian saya hormati, berikutnya nanti Pak Kepala Madrasah akan persilakan untuk melakukan presentase terkait dengan madrasah ini. Dan prinsipnya sebagaimana aturan yang berlaku bahwa saat ini masa pencegahan pandemi COVID-19, sehingga protokol kesehatan tetap kita laksanakan di sini dalam pengertian memakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Kemudian kegiatan sebisa mungkin dalam waktu yang limit, artinya dalam waktu yang sesingkat mungkin, tetapi tidak mengurangi kualitas daripada kegiatan tersebut. Dan kita diharapkan tidak mengumpulkan personal dalam jumlah yang banyak, sehingga pencegahan itu betul-betul efektif. Pencegahan terhadap COVID-19, penyebaran COVID-19 itu betul-betul efektif. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang terakhir terima kasih atas sambutannya luar biasa. Terima kasih atas hukum dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal panjenengan semua. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Bapak Sabila Rasyad diaturkan terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, pemaparan laporan Kepala Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Kepala Madrasah. Kepada beliau Bapak Fathur Waidi Warbubi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Pengawas Kabupaten Kediri yang dalam hal ini sebagai asesor untuk BKKM, yaitu Bapak Syabila Rosa MPD dan Bapak Bada Ashar. Yang terhormat kepada Bapak Ibu tim BKKM dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini majelis. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Pengawas untuk melakukan asesmen BKKM di Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan dengan adanya BKKM ini akan menjadi sebuah evaluasi pada madrasah kami dan sekaligus juga sebagai nantinya tindak lanjut untuk pembinaan dari Bapak Pengawas. Langsung saja Bapak Ibu, pada pagi ini ya, kami akan memaparkan karena waktunya sangat singkat ya, ini adalah profil kami, kemudian lainnya di situ. Disiplin, tekun dan berbadan luhur, kemudian kami itu juga meningkatkan untuk pembelajaran dengan berbagai inovasi kami lakukan. Nanti akan kami jelaskan dalam program-program kami di selanjutnya. Lebih profesional tenaga pendidik, kami mengharap pada teman-teman untuk yang belum S1 ini harus S1, ini kami dorong untuk S1 sehingga dari sisi kualitas teman-teman ya, ini bisa terbangun di madrasah kami. Kemudian menunjukkan cinta terhadap pelestarian lingkungan ya, ini memang kami tingkatkan sehingga kami kalau ke depan ini akan mau bergerak untuk ke arah good green. Selanjutnya nanti ke adiliyata. Itu harapan kami ke depan. Itu sekelas daripada misi. Kemudian sarana prasarana yang kami miliki ya, di antaranya ada ruang kelas ini sebanyak 33 ya, kemudian ruang kepala madrasah 1 sebagaimana yang Bapak saksikan tadi, kemudian ruang guru 1 itu sebelah timur ini, ini nanti, kemudian ruang TU sendiri, lab komputer, lab IPA dan perpustakaan, ruang DP sudah sendiri, UKS sudah sendiri, OSIS dan ruang koperasi, terus masjid, kami masjid masih menjadi 1 Bapak. Nah ini di sebelah timur ini juga, sehingga sebagai aktivitas anak-anak dalam melakukan keagamaan di situ. Kemudian kantin ya, ini kemudian Pengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun
tidak tempat sampah. Itu tempat sampah yang organik non organik. Ya, terus pengolahannya. Ya, sebentar nanti akan depannya nanti kita akan nanti ada sampah-sampah yang bisa untuk sudah dilaksanakan ya. Karena menurut paparan Pak Kepala tadi kan sudah masih agak menjadi madrasah biasa. Ya, mulai dari sekarang biar nanti dengan potensi akademik atau kemampuan ada seleksi. Kalau bentuk bisa di sini kan baru standar yang biasa-biasa, apakah bisa pernah berkomunikasi ketika masalah terapan ya? Iya. Jadi anak-anak kan sudah tahu syaratnya kan bisa matang di pondok. Jadi tinggal anak melatih untuk kalau sudah teknis pengawasannya. Iya. Biasanya pakai masih ada bahasa ya grammar di 7 saya grammar ya coba barang kan ujiannya masih bacaan. Jadi sekarang ujiannya memang pemahaman kalimat dan bacaan. Terima kasih banyak, kelihatannya pengawasnya juga sudah kita. Seperti tadi saya sudah semoga kita bisa memberikan simpati pada langkah sini. Karena kalau melihat semuanya sampai 300 itu sesuatu yang potensial untuk berkembang. Dan kita mengembangkan kualitas yang menjauh lebih dari yang lain, maka 1.300 bisa menjadi 2 kali lipat, nanti bisa menjadi 2.600. Tapi kalau kita tidak membuat terobosan yang menawarkan sesuatu itu bisa juga itu menjadi terima kasih Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah penilaian berjalan dengan baik dan lancar dan hasil yang sangat amat baik. Amin. Alhamdulillah ada 4 kompetensi yang dinilai. Yang pertama usaha pengembangan madrasah. Karena sebelum saya masuk aja sudah melihat bangunannya sudah ngalang-ngalai sekolah negeri. Bahkan kata Pak Rahman tiap tahun itu membangun. Jadi sudah tidak dilakukan lagi usaha pengembangan madrasah di sini. Bahkan katanya mau masih bangun lagi. Hampir sempurna Pak, nilainya 99%. Amin. Ini perlu dipertahankan Pak, pertahankan itu berat Pak. Yang sudah dilakukan alhamdulillah sudah baik, yang mempertahankan biasanya juga berat. Kemudian tugas manajerial kepala 93,90 amat baik. Kemudian pengembangan kewirausahaan, tadi saya wawancara dengan audien
bahkan punya rencana untuk membangun seperti supermarket. Tapi dari data yang sudah saya lihat sudah berjalan. Ya, untuk pengembangan kedaruratan nilainya 90,28 termasuk amat baik juga, Pak. Kemudian supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan 93,18 amat baik. Sehingga dari 4 komponen kami simpulkan 94,09 dengan predikat amat baik. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kami atas nama tim penilai, jika ada kurangnya saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat mungkin Bapak penilai satu ada saran atau yang lain, monggo silakan. Terima kasih, sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian saya hormati, saya selaku pengawas itu melihat kebesaran madrasah ini. Kalau saran saya itu muluk-muluk, itu wajar. Karena apa? Saya menginginkan sesuatu terjadi yang tidak biasa-biasa di madrasah ini. Mulai dari bagaimana menambah keterampilan, tadi sudah saya sampaikan Pak Ferry, dengan keterampilan yang bersifat aplikatif, yang bersifat kekinian. Kemudian ada wacana adanya penerapan komunikasi bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi sekarang yang saya hormati, tidak salah kalau saya memberikan wacana yang begitu muluk-muluk, karena saya sebagai motivator, karena saya sebagai pembimbing, sehingga saya menghendaki agar madrasah ini betul-betul menjadi madrasah yang luar biasa. Bahkan tadi saya menyampaikan pada Pak Rahman sahabat saya, kalau kita dengan program yang berkualitas, dengan sesuatu yang kekinian, bisa juga murid yang sekarang itu 1.300 bisa menjadi dua kali lipat, menjadi 2.600. Tetapi sebaliknya, apabila kita terlena, kita lupa untuk bagaimana mengembangkan madrasah ini, bisa juga menjadi turun. Ini fakta, ini betul terjadi. Banyak sekali madrasah-madrasah yang dari mulai madrasah besar berkualitas menjadi kecil karena ya lupa untuk mengembangkan diri, karena lupa untuk mengubah kualitasnya ini. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, mumpung bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, saya motivasi, saya sampaikan untuk jangan lupa kita untuk selalu berbenah diri, selalu melakukan perubahan-perubahan, sehingga madrasah kita nanti pada opsi yang pertama tadi, jadi semakin besar baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi kedepannya barangkali 5 tahun lagi madrasah ini sudah menjadi madrasah yang go internasional seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian dari saya. Mohon maaf saya dan Pak Asyar, mohon maaf apabila dalam kunjungan kami ini ada yang tidak berkenan. Sebagaimana biasa, kami juga punya keterbatasan. Dan setelah nanti kami mohon pamit, doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sampai rumah. Amin. Demikian juga Bapak sekalian, setelah ini monggo mau kegiatan apa, dan kami doakan sukses dan selamat. Amin. Sesuai tujuan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah tadi penilaian kinerja Kepala Madrasah Sanawiyah Sunan Kalijogo pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 telah terlaksana dengan lancar tanpa adanya suatu kendala. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Muhammad Yahya. Kepada beliau disilakan. Bapak Ibu sekalian, mari acara pada siang hari ini kita bersama, semoga membawa berkah untuk kita semua dan menurut itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.
وأنت الشاكرين حمدا لنا حمدا في نعمة ولك المسجد يا ربنا وربنا عليك وجهك الكريم على المستقيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا من الذين أنعمت عليهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة من عندك خير ولا تجعلنا وليا من أنصار الجرير اللهم اغفرنا من ذنوب الوهمي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا وفتح وانصر علينا وزارنا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, ini tadi acara sudah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.